Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Firman Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 30. Dan tema untuk firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bijak menyikapi bencana. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berkenan memberikan kepada kami, baik dalam menjalani hidup kami sehari-hari, juga saatnya kami mau menyampaikan, mendengar, serta belajar dari firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu dapat disampaikan sesuai dengan kehendak Engkau. Kami yang mendengar diberi hikmat pengertian untuk dapat memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami. Kami alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bencana atau musibah adalah bagian dari kehidupan yang sering sekali terjadi di sekitar kita. Entah itu bisa dalam skala yang besar dan memakan waktu yang lama, ataupun dalam skala yang kecil dan memakan waktu hanya sedikit. Bisa berupa kelaparan, banjir, wabah penyakit, atau banyak lagi yang lainnya. Kita pasti berharap bahwa kita boleh terluput dari segala bencana atau musibah. Tapi terkadang itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, sekiranya boleh kita diberikan kekuatan, kemampuan, dan tidak menimbulkan kerugian atau korban yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita selalu berharap bahwa Tuhan akan segera memulihkan keadaan kita. Kehidupan kita akan menjadi normal kembali. Kehidupan kita akan menjadi sejahtera kembali. Sesuai nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, disampaikan berita atau nubuat oleh seorang nabi yang bernama Agabus kepada murid-murid orang-orang percaya, orang-orang Kristen di Antioquia, bahwa akan terjadi kelaparan, bencana kelaparan yang menimpa seluruh dunia, yang menurut sejarah itu betul-betul terjadi pada zaman Kaisar Claudius, Kaisar Romawi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di sana, yang kiranya juga boleh menjadi suatu pembelajaran iman untuk kita. Bagaimana kita menyikapi bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita atau yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, peka mendengar suara Tuhan dan peringatan-peringatannya. Mari kita peka mendengar suara Tuhan dan peringatan-peringatannya, baik melewati firman yang diberitakan, baik melewati orang-orang kudusnya yang menyampaikan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Dalam peristiwa di Antioquia atau di Yerusalem dan sekitarnya yang dikatakan di seluruh dunia, di mana akan terjadi bahaya kelaparan, ternyata Tuhan sudah membukakan dan memberitahukan sebelum itu terjadi kepada orang-orang percaya, melewati seorang nabi yang bernama Agabus. Dan orang-orang percaya di Antioquia, murid-murid, segera menyikapi berita itu dan bertindak dengan sangat bijaksana. Hal serupa mungkin juga pernah terjadi seperti disaksikan oleh kitab suci, bahwa Tuhan bisa membukakan rahasia atau memberitahukan peristiwa-peristiwa bencana sebelum itu terjadi, sehingga orang-orang percaya bisa mempersiapkan diri. Dalam Kejadian 41 diceritakan bagaimana bencana kelaparan akan terjadi di Mesir.
melewati mimpi Firaun. Hal itu disampaikan dan di mana dijelaskan maknanya oleh Yusuf. Sehingga ketika pemberitahuan itu atau rahasia itu dibukakan, sebelum itu terjadi, Mesir punya waktu mempersiapkan diri. Dan sudah pasti seperti diceritakan oleh kitab suci, bahwa Mesir aman sejahtera walaupun bencana kelaparan demikian hebat melanda seluruh dunia di sekitarnya. Karena mereka menerima peringatan, pemberitahuan yang disampaikan oleh Tuhan melewati hamba-hambanya atau orang-orang percaya. Dan mereka segera menyikapi dengan bijaksana. Yang kedua dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah ketika bencana atau musibah tiba, selayaknya sebagai orang-orang percaya, kita saling bertolong-tolongan, saling membantu, meringankan beban sesama kita. Orang-orang percaya di Antiokhia, murid-murid Tuhan yang ada di sana, barangkali mereka hanya sekelompok kecil dari orang-orang percaya. Dan kalau dibandingkan jemaat di Yudea atau di Yerusalem, mereka baru terbentuk. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, terkesan kepada kita bahwa ternyata mereka begitu peka akan bencana yang akan menimpa umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudus, para penetua di Yerusalem. Dan kemudian mereka mengumpulkan sumbangan, mengirimkannya melewati Barnabas dan Saulus kepada jemaat atau orang-orang percaya di Yerusalem. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini ketika kehidupan makin sulit, kita tahu persaingan di berbagai kehidupan juga makin sengit. Bahkan sangat sering terjadi bahwa orang-orang menghalalkan segala cara supaya dia bisa sejahtera kehidupannya, termasuk menyingkirkan sesamanya atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita selalu diingatkan apapun keadaan dunia dan persaingan hidup, tetap kita harus memiliki hati yang peka untuk saling membantu satu dengan yang lain. Terbuka dan memiliki kemurahan hati untuk bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Lebih-lebih kepada saudara-saudara kita seiman yang membutuhkan. Ingat firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Semoga melalui firman Tuhan hari ini kita disegarkan kembali untuk bagaimana bijak menghadapi berbagai tantangan pergumulan dalam dunia ini, termasuk khususnya menyikapi berbagai bencana yang bisa saja terjadi kapanpun di tengah-tengah kita. Peka terhadap suara Tuhan, peringatannya, firman-Nya, pesan-pesannya, dan pekalah terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar. Biarlah Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Serta berikan hikmat dan bimbingan-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya melewati firman ini, serta memberlakukan dalam hidup kami. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita bisa bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.